Aplikasinya modelnya seperti ini Pak ya. Jadi pertama dinyalakan komputernya, terus program timbangannya dibuka, tampilnya seperti ini. Nah, nanti untuk memulai program timbang, klik yang atas. Nah, jadi nanti di sini ada passwordnya, dimasukin passwordnya baru nanti bisa masuk. Kalau passwordnya salah dia nggak bisa masuk Pak. Nah, terus untuk misalnya tanggalnya salah, ini bisa dirubah di sini ya, dirubah tanggal dan jam, klik tanggal dan jam. Biarkan, nah di sini kan ada tampilannya seperti ini. Tinggal kalau mau rubah tanggal, change date. Nah di sini ya, nanti dipilih seperti biasalah kalau di Windows itu kita bisa milih tanggal dan jamnya. Nah bisa dipilih di menu ini atau diubah di Windowsnya sendiri bisa. Jadi ada dua pilihan, mau pakai dari program bisa, mau langsung ke Windowsnya bisa, seperti itu ya. Kalau yang ini udah tidak perlu saya jelaskan lagi, pasti operatornya sudah paham lah. Nah, terus kalau untuk memulai penimbangan, kita klik program timbang ini. Passwordnya ini saya kasih password standar 1 ya. Nanti bisa dirubah, diisi sendiri. Nah, jadi di sini ini ada beberapa file ya. Ada file, ada transaksi, ada data induk, laporan, compact database. Jadi kalau untuk file, ini isinya data material. Data material ini data-data di tempat Bapak yang mau ditimbang apa aja. Misalnya kayak sawit, kayak singkong, atau karet, segala macam bisa. Misalnya kayak data material ya. Kita klik data material, tampil seperti ini. Nah, ini kan sudah ada nih. Nanti kalau mau ditambah tinggal kita masukkan dulu. Di sini kan kursornya sudah berkedip-kedip di bagian nama barang. Misalnya kita masukkan sawit. Sudah ini, kita klik simpan. Data berhasil disimpan. Oke. Nah, seperti itu ya. Terus misalnya mau nambah lagi apa batu gitu. Tuh, terus kita klik simpan. Nah, jadi untuk kodenya ini otomatis dari aplikasi, jadi operator hanya memasukkan nama barang saja. Misalnya mau merubah namanya, misalnya bukan batu, kita klik dulu bagian mana nama barang yang mau diubah. Misalnya batu ini bukan batu, jadi kayu, kita klik kayu. Terus di sini di bagian nama barang tinggal kita ubah kayu. Sudah itu kita klik edit. Nah, dia otomatis berubah namanya jadi kayu. Atau kalau mau menghapus juga bisa. Menghapus, klik dulu mana barang yang mau dihapus, terus kita klik hapus. Nah, seperti itu ya. Jadi dengan catatan begini, nama barang ini bisa dihapus atau bisa diedit selagi nama barang ini tidak dipakai di data transaksi timbang. Jadi misalnya ada transaksi timbang yang sudah menggunakan nama jagung atau sawit atau apapun itu yang sudah dipakai nama barangnya, itu nggak bisa dihapus kecuali transaksi timbang yang di database-nya sudah dihapus. Jadi di laporannya dihapus dulu Pak. Jadi datanya dihapus dulu, dikosongkan, baru ini bisa dihapus atau diedit. Kalau ini masih dipakai, dia tidak bisa dihapus atau diedit. Nah, seperti itu Pak ya. Ini kita keluarnya ada di atas nih. Kalau mau ke kembali ke menu penimbangan, kita klik di bagian atas kiri atas ini kan ada keluar, klik keluar. Nah, terus supplier. Nah, nama supplier ini sama prinsipnya, nama supplier ini sama memasukkannya dengan nama barang tadi. Misalnya saya mau masukkan nama Budi, ketik Budi ya, terus klik simpan. Bisa seperti itu ya. Kalau mau diedit juga bisa, kita klik di bagian pinggirnya sampai kersorot semua ini ya. Jadi kalau cuma kliknya gini dia tidak bisa dia. Jadi harus
klik di bagian pinggirnya nanti biar dia keblok semua ini. Baru di bagian suppliernya kita ganti namanya, misalnya Iwan. Baru setelah itu kita klik edit. Nah, seperti itu. Ini pada prinsipnya sama, diedit atau dihapus bisa, asalkan nama supplier ini belum dipakai untuk transaksi timbang. Kalau dia sudah dipakai di transaksi timbang, artinya sudah ada transaksi yang menggunakan nama supplier ini dan masuk di laporan, itu tidak bisa dihapus. Yang bisa dihapus yang belum terpakai di transaksi timbang ya. Saya dihapus. Misalnya kayak ini. Nah, seperti itu ya Pak ya. Nih, saya contohkan dia tidak bisa dihapus. Misalnya kita sudah pakai transaksi. Ini untuk penimbangannya. Nanti saya contohkan. Ini saya contohkan, misalnya kita sudah pakai nama nama barang atau nama ininya ya, nama supplier. Nanti cara penimbangannya saya akan jelaskan di ini. Ini pertama saya kasih contoh supaya nggak bingung nanti. Pertama, setelah tampil di sini angkanya, jadi mobilnya sudah naik di timbangan. Kan di sini ada nomor polisi kedip-kedip ya. Jadi kursornya berkedip di nomor polisi, itu dimasukkan nomor platnya. Misalnya BG 1, 2, enter. Nah, terus di bagian supplier, kita klik di bagian supplier, pilih siapa suppliernya, misalnya Tono. Kita klik lagi enter. Di transaksi kita pilih transaksinya apa. Jadi kalau transaksi beli itu, jadi Bapak beli dari supplier ke tempat Bapak. Kalau jual itu artinya dari lapak kirim ke pabrik. Ini transaksinya kita transaksi beli ya. Terus enter lagi. Nama barangnya apa? Sawit misalnya. Enter. Nanti akan tampil seperti ini. Simpan data. Karena kita mau simpan ya oke. Kalau cancel artinya data nggak disimpan ya. Jadi transaksi ini dibatalkan. Jadi kalau simpan ya oke. Nah, terus timbang kedua kan ini. Nah, ini timbang kedua. Jadi mobil yang tadi bongkar, timbang lagi. Kita klik di bagian timbang kedua. Nah, timbang kedua. Terus nanti akan tampil seperti ini dia. Nah, yang perlu diperhatikan adalah ID sama nomor platnya. Jadi kendaraan mana yang sedang melakukan timbang kedua. Nah, jadi kita pilih yang ini ya, karena yang timbang kedua kan BG nomor 2 ini tadi. Jadi kita klik. Nah, nanti otomatis refraksinya berkedip di situ. Nah, kita masukkan berapa refraksinya, misalnya 7,5 misalnya. Enter. Harganya berapa? Harganya misalnya, kalau harganya sudah cocok tinggal di enter aja, tapi kalau harganya belum cocok, ini bisa dihapus atau dibiarkan saja bisa. Artinya kalau mau menghapus data dihargai, merubah harga ini, kita tinggal ketik aja. Kalau mau dihapus pakai backspace bisa, tapi kan kelamaan. Jadi kita bisa langsung ketik aja. Misalnya 1200 ya, ketik 1200. Enter. Nanti ada apakah harga dan refraksi sudah benar. Kalau sudah benar, klik yes, tapi kalau belum benar kita bisa klik no. Nah, no di sini kita masih bisa ubah. Yang bisa kita ubah refraksi
dan harga. Yang lainnya nggak bisa kita ubah. Misalnya refraksinya jadi bukan 7, misalnya 5. Kita klik enter lagi. Harganya misalnya jadi 2000. Tadi salah, 2000. Enter. Kalau sudah benar ya kita klik yes. Cetak transaksi. Kalau mau dicetak ketik yes, kalau klik yes, kalau tidak dicetak ketik no. Kalau tidak dicetak artinya disimpan dia di database, tapi kalau mau dicetak ya klik yes. Klik yes. Transaksi oke. Nanti akan tampil seperti ini. Nah, untuk nyetaknya kita klik di bagian ini, Pak. Bagian print ada nih. Klik di bagian print. Nanti akan tampil jendela seperti ini. Printer apa yang digunakan? Karena ini tidak terhubung dengan printer, jadi nggak bisa nyetak dia. Jadi kalau punya Bapak sudah terhubung dengan printer, nanti tinggal klik di bagian OK, sudah. Nanti otomatis nyetak dia. Dan ininya akan hilang nanti ini. Jendela ini akan hilang. Nah, nanti akan tampil seperti ini aja, Pak. Setelah nyetak nanti tampil seperti ini. Ya, setelah nyetak jadi lembar ini akan tampil tetap seperti ini. Terus untuk menutupnya, klik di bagian atas ini kan ada tanda silang nih. Di bagian atas ini ada tanda silang, Pak. Silang merah. Bapak klik aja di situ. Jadi dia kembali ke posisi penimbangan lagi. Tapi diperhatikan ya, kalau dia tampilnya ini berarti ini posisi masih timbang kedua. Kalau mau timbang pertama lagi, klik di bagian atas di sini ada refresh data. Nah, klik Bapak ini di bagian refresh data. Nah, jadi posisinya dia kembali ke posisi timbang pertama ini. Ya, dia kembali ke posisi timbang pertama. Nah, seperti itu ya. Jadi kita keluar dulu, kita kembali ke ini tadi, ke supplier. Material. Nah, ini tadi kan sawit ya. Mau kita hapus nih. Atau kita misalnya kita edit, dia nggak akan bisa dia. Material masih digunakan. Nah, artinya material sawit tadi kan masih terpakai oleh transaksi yang tadi. Jadi ini nggak bisa diedit. Selama itu masih dipakai, nggak bisa diedit. Untuk mengembalikannya, kita klik batal ini ya. Nah, jadi dia kembali ke posisi seperti ini gitu. Ini kembali 0. Atau kita hapus pun dia tidak bisa. Ya. Ini kan kita hapus sawit. Ini dihapus, klik. Nggak bisa dia. Data material masih digunakan. Seperti itu ya. Nah, untuk kembali ke posisi penimbangan, klik di bagian atas ini ada keluar timbang. Nah, seperti ini nih. Jadi untuk proses timbangnya, ini saya ulangin lagi proses timbangnya ya. Proses timbangnya ketika kendaraan sudah naik, masukkan nomor platnya, kursor kan berkedip di bagian nomor plat, nomor polisi BG 5 misalnya, enter, klik, misalnya suppliernya GG, enter. Ini kita klik beli misalnya, enter lagi. Ini kelapa misalnya, enter, simpan data, oke. Nah, seperti itu ya Pak. Nah, saya jelaskan di bagian sininya Pak. Di sini ada pilihannya ini di sini Pak. Jadi ya yang model ini ada pilihannya. Jadi penimbangan punya Bapak itu bisa dipilih modenya mau pakai apa. Misalnya mau mode refraksi harga, yang ini refraksi harga, yang tadi ini refraksi harga. Jadi refraksi dan harga. Kalau misalnya punya Bapak itu ada upah bongkarnya, ada biaya upah bongkar, dan upah bongkar itu diambil dari transaksi, itu kita bisa klik di bagian sini, pilih di sini ada refraksi harga bongkar, pilih yang refraksi harga bongkar. Jadi nih, misalnya kita pakai mode refraksi harga bongkar ya. Proses timbangnya sama, hanya ketambahan dia ada upah bongkarnya. Jadi seperti biasa, setelah kendaraannya naik, masukkan nomor platnya BG misalnya. Nih, suppliernya siapa, kita pilih.
GG, enter, terus beli, enter lagi, terus sawit misalnya, enter. Oke. Nah, ini timbang kedua ya. Klik timbang kedua. Nah, di sini ini pilih yang mana yang timbang kedua, yang kendaraan timbang kedua, misalnya yang ini, yang atas tadi misalnya. Nah, yang ini. Nah, ini kan dia kalau kita klik, kita misalnya milih yang atas ini, misalnya salah, bukan yang atas, yang bawah, kita klik lagi yang bawah. Dia langsung pindah ke sini dia datanya. Nah, dia otomatis kan langsung ke refraksi ini. Kalau refraksinya nggak ada, ketik 0, enter. Harganya misalnya harganya 4.000 misalnya, ketik aja 4.000. Enter lagi. Nah, kan dia di upah bongkar nih, Pak. Ada upah bongkarnya. Kalau ada upah bongkarnya, Bapak masukin aja misalnya 500 perak. Ada refraksi harga ini, ada apakah harga refraksi dari bongkar sebenarnya? Jika belum, klik no. Ini masih bisa diperbaiki di bagian refraksinya, misalnya refraksinya jadi 8, misalnya bukan 2 tadi, misalnya harganya bukan 4.000 jadi 5.000. Bisa enter. Bongkarnya misalnya bukan 500 jadi 600. Atau kalau bongkarnya nggak ada, ketik 0 aja boleh. Enter. Apakah refraksi harga sudah benar? Kalau sudah benar, klik yes. Nah, dia otomatis langsung menghitung di sini, Pak, upah harga bongkarnya. Terus cetak yes. Nah, seperti biasa, ketika tampil form cetak ini, kita pilih di bagian printer ini. Nah, nanti kalau printernya banyak, ya nanti tampil banyak di sini, Pak. Ada printer Epson, macam-macam yang Bapak gunain saat ini apa gitu. Tinggal klik OK. Seperti itu ya. Untuk menutupnya, klik di bagian atas ini. Nah, kalau mau kembali ke posisi timbang pertama, klik di bagian refresh ini. Refresh data. Nah, dia posisi timbang pertama ini ya. Misalnya timbang pertama tadi salah, nggak jadi timbang gitu, Pak. Jadi ini kita batalkan dulu. Misalnya tadi, data timbang pertama kendaraan itu ini salah nimbangnya, tapi sudah terlanjur disimpan. Itu bisa kita hapus, Pak. Caranya di bagian atas ini kan ada hapus timbang 1, Pak. Pilih, lihat Bapak di bagian atas ini ada hapus timbang 1. Klik. Nah, nanti dia tampil ini. Kalau mau dihapus timbang 1, timbang pertama tadi ada, misalnya timbang pertama tadi ada kendaraan yang salah tapi sudah terlanjur disimpan datanya. Kalau timbang pertamanya banyak, di sini akan muncul banyak dia, Pak. Jadi kalau mau dihapus tinggal klik di bagian ini ya. Tapi nanti ada notifikasi dulu dia. Kalau sudah benar data itu mau dihapus, klik hapus. Yes. Nanti timbang keduanya, data timbang keduanya kosong dia. Karena sudah dihapus tadi, karena salah tadi. Nah, seperti itu ya, Pak. Kalau untuk laporan, nah di sini dia. Jadi laporan ini adanya di file tadi, Pak, di menu pertama tadi. Nih, saya kembalikan lagi. Nah, ini tampil awal lagi tadi ya. Nah, laporan tadi ada, kalau laporan adanya di bagian setelah kita masuk dari login tadi, kan tampilnya seperti ini, di form ini. Kalau untuk laporan kita klik di laporan ini. Kalau mau dihapus, kita klik hapus transaksi. Nah, di sini hati-hati, Pak, kalau ini ya hapus ya, karena kalau sudah dihapus dia nggak ada backupnya. Jadi kalau hapus per tanggal, kita pilih dulu tanggalnya di sini nih. Yang mau dihapus tanggal berapa, transaksi di tanggal berapa. Misalnya hari ini, tanggal 28, ya kita klik aja. Kalau misalnya bukan hari ini, kita misalnya tanggal kemarin, kita klik di bagian sini. Nah, kita pilih tanggal berapa yang mau kita hapus. Misalnya tanggal 27. Klik hapus per tanggal.
Nanti ada konfirmasi data transaksi tanggal 27 hingga tanggal, sebentar Pak, ini salah ya. Jadi ada 2 tanggal kan di sini tampilnya. Jadi hapus per tanggal awal sampai ke tanggal akhir. Jadi tanggal awal ini dari tanggal berapa kita hapus Pak? Misalnya tanggal 27, khusus untuk kemarin saja tanggal 27 hingga tanggal 27. Yang bawahnya kita pilih juga tanggal 27. Nah, gitu. Jadi kita hapus per tanggal 27. Nanti akan data transaksi tanggal 27 kosong. Artinya transaksi kemarin nggak ada. Belum ada datanya. Nah, gitu. Misalnya mau hapus tanggal 27 sampai tanggal 28. Yang atas harus lebih kecil daripada tanggal yang bawah. Jadi tanggal yang atas ini 27, terus tanggal yang bawah tanggal 28. Hapus per tanggal. Kita klik di bagian hapus per tanggal. Data transaksi tanggal ini mau dilanjutkan, kalau iya sudah cocok, klik OK. Data berhasil dihapus. Nah, kalau reset ID, jadi gini Pak, ketika data transaksinya kosong, tampil dia reset ID kalau sudah dihapus. Reset ID itu jadi mengembalikan nomor transaksi tadi dari satu lagi. Tadi misalnya sudah urutannya kelima. Kalau Bapak klik yes, dia akan kembali ke satu lagi, ke awal lagi, nomor 1, nomor 2, seterusnya gitu. Kalau no, artinya dari nomor 5 tadi nanti kalau ada transaksi baru, dia nyambung ke nomor 6, nomor 7, dan seterusnya. Seperti itu. Kita kembalikan ke 0 ya, jadi kita yes. Berhasil direset, oke. Kita kembali lagi untuk ke transaksi penimbangan lagi. Di sebelah sini ada keluar. Di pojok atas itu ada keluar, kita klik keluar. Atau di sini pun bisa. Kalau mau transaksi lagi, kita klik transaksi ini. Untuk konfigurasi, jadi sebelum memulai proses penimbangan itu Pak, jadi kan konfigurasinya harus di set dulu. Untuk konfigurasi di sini ya, jadi sebelum, kalau misalnya ininya tidak tampil ya Pak, angkanya tidak tampil. Kalau angkanya nggak tampil, Bapak lihat di bagian di sini Pak. Kalau dia tulisannya terhubung, connected, artinya kalau misalnya ininya angkanya tidak tampil, berarti konfigurasinya salah. Tapi kalau di sini tidak terhubung, no data, di sini akan tertulis no data kalau datanya nggak masuk ke aplikasi ya, artinya itu kabel dari indikatornya putus, jadi dia nggak masuk ke aplikasi. Jadi dia di sini nanti tertulis no data, artinya Bapak bisa cek berarti datanya kabelnya putus itu dia. Kalau di sini tertulis connected, di sini nggak ada datanya, berarti konfigurasinya salah. Konfigurasinya ada di sini ya. Jadi Bapak keluar dulu, ini ada menu keluar. Di sini di konfigurasi indikator, nah ini dimasukkan dulu passwordnya. Nah ini ya, tinggal klik di bagian sini Pak, pilih indikator. Klik bagian pilih indikator. Yang punya Bapak kan itu SP320 Pak, jadi klik di bagian Sonic SP320. Nah, jadi kita tinggal pilih di bagian COM-nya. Nanti klik COM-nya 1. Terus baud rate-nya klik 2400. Seperti itu ya Pak. Setelah itu baru klik. Misalnya ini, misalnya baud rate-nya salah, nanti dia akan tampil seperti ini. Nah ini baud rate-nya salah ini. Jadi stop. Kita ubah ininya ke event, klik. Oke, di klik stop dulu. Terus tes konfigurasi. Kita ubah port COM-nya. Kalau dia tetap tidak ada tampilan di sini, artinya di
ininya tidak ada tampilan, kita ubah di bagian port com-nya ini Pak. Punya saya ini pakai 3 kalau nggak salah. Oh, salah, bukan 3 berarti. Coba sebentar saya lihat ini com-nya berapa dia. Nah, com-nya punya saya ini com 2 Pak. Nah, artinya kalau begini Pak ya, tampil begini ini artinya ininya salah Pak. Ininya salah, kita ubah lagi. Kita ubah lagi ke N misalnya. Klik stop. Nah, kalau dia udah tampil seperti ini, dia kalau benar konfigurasinya tampilnya angka seperti ini sama dengan angka di indikator ya. Jadi kalau udah tampil seperti ini, tinggal klik simpan dan ubah konfigurasi yes. Nah, setelah itu kita stop, klik stop, keluar, terus masuk ke transaksi timbang. Nah, seperti itu ya Pak.